Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya ini sih mau ada breaking news ya. Ya nggak tahu sih breaking, tapi yang pasti ini baru saja dikonfirmasi oleh Daily Mail ya bahwa untuk pengadilan eh, pengadilan Manchester City terhadap pelanggaran 115 bukan pelanggaran, tuduhan pelanggaran 115 aturan FFP itu akan diadakan di musim gugur 2024. Jadi sekitar September sampai dengan November lah. Jadi di rentang waktu September November itu akan dimulai pengadilan terhadap 115 tuduhan Manchester City gitu ya. Dan dijadwalkan kira-kira 2025 itu pengadilan sudah harus selesai gitu. Jadi dengan demikian berarti kita sudah mengetahui bahwa eh, FA ini berarti bukti-buktinya sudah terkumpul dan ini akan dipresentasikan. Dan ya tadi ya kalau pengadilan ini kan berarti kan penuntut, yaitu di sini FA apa namanya, bukti-buktinya sudah terkumpul dan memberikan kesempatan bagi tertuduh dan dalam hal ini Manchester City untuk membela diri gitu. Jadi kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Yang pasti berarti ini bukti-buktinya sudah terkumpul dan sudah siap untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. Jadi ini masa penyelidikannya sudah selesai dan sekarang ya mungkin belum selesai lah ya, tapi hampir selesai dan dipastikan berarti nanti sekitar September sampai November 2024 pengadilan akan dimulai dan berarti akan memasuki tahap baru dari penyelidikan FFP Manchester City ini ya. Yang pasti ini tidak akan enteng bagi Manchester City gitu ya. Kenapa? Karena 115 kita lihat kemarin Everton yang bisa dibilang lebih ringan lah ya untuk pelanggarannya itu uh, ya dia dikenakan hukuman pengurangan 10 poin dan itu pengurangan yang sangat besar gitu ya. Jadi itu apa ya, bahkan itu udah rekor gitu kan, rekor pengurangan poin tertinggi selama ini di Liga Inggris gitu ya, 10 poin. Itu satu apa maksudnya, itu satu pelanggaran dan pelanggarannya bisa dibilang tidak terlalu besar, hanya melanggar sekitar 19,5 juta pound sterling ya. Oke, kemarin saya sudah bilang sebenarnya dia kerugiannya kan lebih dari 300 juta, tapi memang yang dilanggar itu 19,5 juta gitu ya. Itu jadi ya itu aja udah 10 poin. Bagaimana dengan Manchester City yang 115 pelanggaran yang dituduhkan dan ini tersebar dalam 5 aturan besar gitu ya. Jadi ya kita lihat nanti bagaimana. Yang pasti ini juga ya kalau dari saya memang harus segera diberesin ya. Dan bahkan ini kita ngomong Everton aja ya, itu mereka bukan hanya menghadapi 10 poinnya ini kan, tapi bahwa ada klub-klub lain yang ingin membawa Everton ini ke pengadilan karena pelanggaran ini merugikan mereka. Jadi ini kalau Manchester City sampai terbukti bersalah, masalahnya mereka bukan hanya akan menghadapi hukuman dari FA ya, tapi juga menghadapi tuntutan dari klub-klub lain. Saya yakin pasti klub-klub seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, mungkin juga Newcastle dan Tottenham ya, ini akan menuntut ganti rugi dari Manchester City terhadap kehilangan finansial yang mereka dapatkan karena posisi mereka tidak pada posisi seharusnya seandainya Manchester City ini tidak melanggar peraturan tersebut gitu kan ya. Ini dalam artian tadi kalau misalkan pelanggarannya terbukti bersalah gitu ya. Jadi ya sudah diputuskan bahwa nanti pengadilan akan dijalankan di tahun 2024 ya. Kalau saya lihat dari komen-komen fans yang ada ya, ini sepertinya sih banyak fans yang pesimis gitu kan, pesimis dalam artian uangnya Manchester City ini nggak berseri gitu kan. Jadi yang mereka takutkan adalah bahwa ini tidak akan menuju kemana-mana gitu. Jadi seandainya pun terbukti bersalah, yang ditakutkan adalah
ya cuman dapat hukuman ringan gitu, hukuman yang nggak seberapa gitu. Tapi ya saya sih masih menaruh harapan ya, bahwa ini pelanggaran seperti ini memang tidak boleh dianggap enteng gitu ya. Jadi harus memang mendapatkan hukuman yang sepadan. Apalagi kalau kemarin kita lihat Everton 10 poin, ya kita lihat Manchester City apa gitu kan. Dan kalau kita lihat dari masa pelanggarannya gitu kan, ini masa pelanggaran yang cukup luas. Saya lihat ini mungkin Manchester United itu seharusnya bisa mendapatkan gelar IPL gitu kan ya. Saya nggak usah ngomong Arsenal kan yang kemarin gitu kan, tapi bahwa kita lihat ini Manchester United dan Liverpool gitu ya, ini mereka sangat dirugikan dan mungkin mereka harusnya bisa menjadi juara IPL lebih banyak pada masa rentang yang diselidiki saat ini gitu kan. Dan saya yakin ini sih nggak pasti akan ada hukuman yang sangat berat gitu kan. Kita bukan hanya ngomong juga bukan hanya untuk pengurangan poin. Kita mungkin bisa melihat bahwa ini mereka akan dilempar, dikeluarkan gitu ya dari IPL. Bisa jadi mereka akan diturunkan ke Championship atau bahkan lebih rendah lagi gitu kan. Ya kita lihatlah nanti ini ya, terhadap poin yang ada dari pelanggaran ini, dan saya harap juga memang segera beres ya, karena kita tidak ingin liga ini berjalan dengan apa ya, dengan adanya gangguan semacam inilah, bahwa ada anggapan bahwa apa yang terjadi ini tidak adil gitu kan. Dan ini mungkin tadi ya yang saya bilang, tuntutan dari klub-klub lain mungkin bukan hanya dari, kita ngomong dari Manchester United, Newcastle, Liverpool, Arsenal gitu ya, tuntutannya mungkin kalau memang terbukti bersalah bisa jadi klub-klub Eropa semacam Dortmund, Munchen, Madrid, eh, lalu juga Barcelona bisa juga menuntut, karena kan ini sehubungan dengan lolosnya Manchester City dengan pelanggaran tersebut ke Liga Champions, ke Champions League ya. Ini membuat keuntungan yang tidak adil juga kan untuk mereka di Champions League. Bisa jadi juga nanti tim-tim ini akan menuntut Manchester City gitu. Ya, itu saja sih dari saya. Kita lihat ya nanti ke depannya bagaimana. Yang pasti kita akan melihat musim depan ya, musim depan ini Manchester City akan bertanding dengan digantung apa ya, adanya pengadilan ini. Jadi di belakang mereka akan ada masalah pengadilan ini yang akan menunggu mereka gitu ya dalam musim depan ya. Itu aja sih dari saya terhadap berita yang baru keluar ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Kalau teman-teman suka dengan berita semacam ini atau konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.